Ya, kita masuk ke seri yang kedua dari seri I Believe. Judulnya adalah Melihat yang Tidak Terlihat. Melihat yang tidak terlihat. Ya, saya percaya sekali dalam kehidupan kita pasti ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ada satu kondisi, satu keadaan yang bisa kita kendalikan. Tapi kita nggak bisa pungkiri ada kondisi yang di luar kendali kita. Yang mana kita nggak bisa kendalikan. Sehebat-hebatnya kita, sedahsyat-dahsyatnya kita nggak bisa kendalikan kondisi itu. Sepertinya jalan buntu. Kita udah upayakan dengan talenta kita udah upayakan dengan pikiran kita udah upayakan dengan segenap kekuatan kita. Tapi tetap aja nggak ada jalan keluar. Buntu semuanya. Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang di luar kendali kita. Sama seperti kehidupan kita ada istilah force majeure. Artinya ada satu situasi, satu kondisi yang kita nggak bisa prediksi. Ada satu keadaan yang kita nggak bisa lewati semuanya itu. Jadi mau nggak mau kita harus hadapin dan kita harus ada di dalam keadaan itu. Kita harus hadapin dan kita harus nikmatin keadaan itu walaupun kita nggak mau, walaupun kita nggak harapkan keadaan itu terjadi dalam hidup kita. Jadi benar-benar kita nggak bisa punya kendali atas keadaan itu dan kita nggak punya kontrol atas situasi itu. Nah, kita akan belajar bersama-sama apa yang harus kita kerjakan. Apa tujuan kenapa ada kondisi seperti itu terjadi dalam hidup kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bantu setiap kami untuk kami boleh memahami firman Tuhan dengan baik. Engkaulah sumber hikmat dan biarlah hati kami kebuka Tuhan. Kami buka hati kami dan kami siap untuk ditaburi dengan firman-Mu dan kekuatan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan pulang di tempat ini kami dapatkan wawasan yang baru. Kami boleh diubahkan dan kami boleh dikuatkan iman kami. Karena kami tahu firman-Mu merupakan pelita bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Selanjutnya Engkau yang beracara. Dalam nama Yesus. Semua yang siap katakan. Amin. Oke. Jadi saya mau bertanya kepada saudara. Siapa dari saudara yang pernah mengalami situasi seperti ini? Ada satu keadaan yang kita harus masuk di keadaan itu. Walaupun kita nggak harapkan itu terjadi, kita nggak mau itu terjadi dalam hidup kita, tapi keadaan itu nggak bisa lari dari kita. Ya kita harus ada di dalam keadaan itu, kita harus menghidupi kehidupan kita di kondisi itu, walaupun beratnya luar biasa, sakitnya luar biasa mungkin. Aduh mungkin kita udah nggak bisa mikir lagi deh. Bahkan kadang-kadang keadaan yang seperti ini sempat membuat kita berpikir, Tuhan ada nggak sih? Mungkin kita berpikir, benar nggak sih janji firman Tuhan? Kenapa? Karena keadaan itu membuat kita nggak bisa melihat janji Tuhan sepertinya. Keadaan itu membuat kita sepertinya Tuhan itu jauh dari kita. Dan kita ada di situ gitu loh. Di luar daripada kendali kita. Kita nggak bisa melihat apa-apa sepertinya. Kita masuk ke dalam terowongan yang begitu panjang sekali, yang nggak pernah ketemu dengan titik terang dalam kehidupan kita. Siapa saudara-saudara yang pernah mengalami hal seperti itu? Saya pun pernah mengalami hal seperti itu. Saya pun pernah bertanya, Tuhan, ini benar nggak ya firman Tuhan? Saya pernah bertanya sama Tuhan, Tuhan di mana? Karena satu kondisi yang di luar kendali saya diizinkan terjadi oleh Tuhan. Nah, kita mau lihat bersama-sama. Biasanya kondisi seperti itu akan merenggut sesuatu dalam hidup kita. Betul ya? Ketika kita ngalamin situasi seperti itu, ada sesuatu yang terenggut dalam hidup kita. Yang pasti adalah apa? Harapan kita. Dan percaya kita. Kondisi yang tadi awalnya ketika kita nggak masuk kondisi itu, kita percaya, kita berharap sama Tuhan begitu besar sekali. Tapi ketika kita diizinkan oleh Tuhan masuk ke kondisi seperti itu, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun nggak ada titik terang. Saya yakin kondisi seperti itu bisa seperti merenggut harapan kita dan merenggut percaya kita. Dan kita mulai ragu dengan percaya kita mulai ragu dan kita mulai buang bahkan harapan kita. Karena nggak ada lagi yang bisa kita pegang dalam hidup kita. Nah kita lihat bersama-sama saudara. Ternyata kabar baiknya begini. Saudara nggak sendirian. Murid Yesus saja juga pernah mengalami situasi yang sama. Katakan dengan kanan kiri saudara, kita nggak sendirian. Jadi saudara nggak sendirian. Ketika saudara mengalami hal seperti itu, jangan tawar hati,
jangan gentar karena saudara nggak sendirian. Murid Yesus pun pernah mengalami hal yang sama seperti yang saudara alami. Kita akan lihat satu peristiwa, satu kejadian di Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ini adalah kejadian di mana ketika Yesus sudah disalibkan, lalu di hari yang ketiga dia bangkit dan dia mulai mengadakan penampakan kepada menyatakan kemuliaannya kepada murid-muridnya. Nah, salah satunya kepada dua muridnya yang saat itu sedang merasa duka cita dan kehilangan sekali. Kita lihat di Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Ya. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13, ada dua murid Yesus sedang berjalan menuju ke Emmaus, dan ketika mereka berjalan menuju ke Emmaus, mereka berjumpa dengan Yesus. Ini menarik sekali ceritanya, saudara. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat yang 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Jadi mereka lagi ngobrol, mereka lagi ngomongin peristiwa akbar yang terjadi 3 hari yang lalu. Yaitu apa? Yesus disalibin, saudara. Pada waktu Yesus disalibkan itu menjadi peristiwa yang akbar. Itu jadi trending topik. Itu mungkin kalau ada Twitter saat itu seluruh Twitter penuh dengan peristiwa itu, saudara. Cerita tentang Yesus disalibkan, Mesias disalibkan. Mereka lagi ngobrol nih. Lagi hangat-hangatnya ngobrol sambil menuju ke Emmaus. Ayat yang ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus. Tiba-tiba Yesus datang. Ini hari ketiga setelah Yesus dibangkitkan. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi muncul Yesus di tengah-tengah jalan dan gabung join sama mereka, bersama-sama dengan mereka. Ayat yang ke-16, ini yang lucunya, saudara. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa, saudara? Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Wow. Bukankah hal yang aneh, saudara? Mereka murid Yesus 3 tahun lebih bersama-sama dengan Yesus, melayani bersama dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus, bahkan mungkin tidur bersama dengan Yesus, melihat perkara-perkara yang Tuhan Yesus lakukan dengan cara yang ajaib, mujizat terjadi dalam kehidupan mereka, mereka mengalami dan mereka menjadi bagian daripada mujizat Tuhan. Baru ditinggal 3 hari aja, bisa gak kenal, saudara. Bayangkan, 3 tahun hidup bersama-sama, bisa hilang dalam sekejap. Cuma 3 hari mereka lupa. Mereka nggak kenal siapa dia. Lalu ayat selanjutnya, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Kalian lagi ngobrol apa sih? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Mereka berpikir, ini siapa sih? Masa nggak tahu nih berita hangat nih. Lalu ayat selanjutnya, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Jadi si Kleopas ngomong, loh kamu ini orang asing ya? Emang kamu nggak tahu apa yang sedang terjadi? Karena peristiwa penyaliban Yesus sangat akbar sekali. Mungkin kalau zaman itu udah ada infotainment, seluruh infotainment akan menayangkan tentang penyaliban Yesus. Masa kamu nggak tahu sih? Nggak gaul? Harusnya kamu tahu dong, kenal dong, ini peristiwa akbar. Ayat yang ke-19, katanya kepada mereka, apakah itu? Yesus tanya, apa sih? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat yang ke-20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Inilah maksudnya, saudara, keadaan yang tidak terkendali. Keadaan yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi ada satu kondisi, satu keadaan yang kita nggak bisa kendaliin. Yaitu apa? Imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami menyerahkan dia untuk dihukum dan disalibkan. Jadi mereka nggak bisa kendalikan ini, sir. Ada satu keadaan, satu situasi yang terjadi dalam hidup mereka yang mereka nggak bisa lepas itu. Lalu ayat ke-21. Padahal, ada kata-kata, padahal kami dahulu apa, saudara? Mengharapkan. Oh, ternyata ada harapan.
Kami mengharapkan bahwa bahwa Yesus yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Lalu kita loncat di ayat yang ke 25. Ayat yang ke-25 katakan begini. Lalu ia berkata, ini Yesus ngomong setelah ngobrol cerita gitu, Yesus ngomong sama mereka. Hai kamu orang bodoh. Ini agak sedikit keras. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak apa saudara? Tidak apa? Percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara tadi ayat yang ke-21 apa? Ada harapan dari murid-murid Yesus kepada Yesus. Lalu dikatakan tidak percaya kepada apa yang diharapkan dalam kehidupan mereka. Saya mau bilang pada saudara seperti ini. Harap dan percaya itu 2 sisi satu bagian. Di dalam hidup kita, untuk kita bisa berharap, kita harus percaya dulu. Betul? Langkah awalnya kita harus percaya dulu. Baru ketika kita percaya kepada Yesus, kita bisa berharap kepada Yesus. Jadi, kondisi yang tidak terkendali yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu, merenggut harapan mereka. Dan merenggut percaya mereka kepada Yesus. Mereka jadi ragu dan mereka jadi nggak bisa berharap kepada Yesus. Karena harap dan percaya 2 sisi satu bagian. Jadi untuk kita bisa berharap kepada Yesus, kita harus percaya dulu kepada Yesus. Jadi pada waktu itu saya bisa bayangkan kalau saya jadi murid-murid Yesus, sepertinya akhir dari segala-galanya. Harapan pengennya nggak begini nih, maunya nggak begini. Udah percaya sama Yesus, naruh harapan penuh sama Yesus, tiba-tiba Yesus mati. Dan mereka nggak bisa kendalikan keadaan itu, mereka nggak bisa bela Yesus. Mereka nggak bisa lepas dari kondisi itu. Dan akhirnya mereka kehilangan harapan. Mereka kehilangan percaya kepada Yesus. Nah, yang jadi pertanyaan begini. Kenapa Tuhan izinkan ada keadaan, ada situasi yang sepertinya bisa merenggut harapan kita dan merenggut percaya kita? Ada keadaan, ada situasi yang gak kita inginkan terjadi. Kenapa Tuhan izinkan situasi seperti itu? Bukankah Yesus itu berkuasa? Amin. Bukankah Yesus bisa langsung mengubahkan keadaan? Amin. Bisa. Dia bisa melakukan mujizat? Bisa. Sangat mudah sekali seperti membalikkan tangan untuk dia melakukan sebuah mujizat, saudara. Dia bisa membela dirinya nggak? Bisa. Dia bisa merubah skenario nggak? Bisa sebetulnya. Dia nggak harus disalibkan, dia nggak harus meninggalkan murid-murid Yesus. Tapi kenapa Tuhan izinkan itu terjadi kepada murid-murid Yesus sehingga murid-murid Yesus yang awalnya bisa percaya kepada Yesus karena satu keadaan, akhirnya mereka mulai ragu sama Yesus. Dan mulai kehilangan harapan yang mereka taruh kepada Yesus. Nah, sepertinya Tuhan bermain-main dengan hidup kita. Sepertinya Tuhan bermain-main dengan percaya kita, iman kita kepada Tuhan. Tapi kita lihat bersama-sama. Ada satu kisah yang sangat menarik dari Lazarus, saudara. Saya percaya sekali di muka bumi ini, dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita bukan tanpa tujuan. Amin. Bukan tanpa tujuan. Mau baik atau buruk, di dalam hal itu, di dalam kondisi itu, tetap ada tujuan Tuhan. Ada rancangan Tuhan. Nah, kita lihat bersama-sama ada satu kisah dari Lazarus pada waktu itu. Saudara tahu kisah Lazarus? Lazarus sakit, lalu dia meninggal akhirnya. Singkat cerita dia meninggal. Pada waktu Lazarus sakit, pertama kali Lazarus sakit, Marta, saudara Lazarus, datang menghampiri Yesus. Minta tolong, itu saudaramu Lazarus, itu temanmu, sahabatmu Lazarus lagi sakit. Tolongin dia dong. Marta melakukan hal yang tepat. Dia datang kepada Yesus karena dia percaya kepada Yesus. Dia percaya Yesus bisa sembuhkan sakit penyakit Lazarus. Tapi yang menariknya begini, pada waktu Marta datang kepada Lazarus minta pertolongan, tapi Yesus nggak langsung memberi pertolongan. Bahkan firman Tuhan katakan dia dengan sengaja justru menunda
pertolongannya. Dia dengan sengaja nggak langsung berangkat ke Lazarus, tapi dia stay di tempat itu 2 hari dengan sengaja. Kita lihat bersama-sama di Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia perhatikan, sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Satu yang aneh, sesuatu yang janggal, ketika Yesus tahu bahwa orang yang dikasih, ini Lazarus salah satu orang yang dikasihi loh oleh Yesus. Yesus sayang sekali sama Lazarus. Ketika orang yang dikasihnya sedang menghadapi masalah, tapi justru menunda untuk menolong. Kalau kita orang yang kita kasih, kita tahu, kita dengar orang yang kita kasih ada masalah, pasti kita akan buru-buru, kita akan cepat-cepat untuk berusaha menghibur, untuk berusaha menolong orang tersebut karena kita mengasihi dia. Betul? Tapi kenapa Yesus justru menunda pada waktu itu? Dia menunda. Lalu ayat yang ke-15, tujuannya ini, ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu Yesus ngobrolkan sama murid-muridnya, lalu dia berkata seperti ini. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik. Loh, padahal kenyataannya nggak baik. Lazarus udah mati. Lebih baik bagimu supaya apa? Kamu dapat belajar, apa saudara? Percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Oh, ternyata benar juga saudara bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan, yang Tuhan kerjakan itu bukan tanpa tujuan. Tuhan punya tujuan tersendiri. Tuhan punya tujuan khusus kenapa dia sengaja menunda menolong Lazarus sampai akhirnya di mata manusia terlambat. Sampai akhirnya di mata manusia gagal. Kenapa? Udah mati. Lazarus sudah mati, gagal. Tapi Tuhan berkata bahwa sengaja dilakukan hal itu baik buat semua orang yang ada di situ. Karena apa? Supaya mereka belajar menjadi percaya. Belajar percaya. Nah, Tuhan izinkan kondisi di luar keadaan kita, di luar kendali kita, supaya kita belajar percaya. Nah, jadi masalah begini. Marta, Maria, Lazarus itu percaya sama Yesus gak? Percaya sekali loh saudara. Percaya. Maria aja itu kalau ada Yesus, dia gak pernah kemana-mana, gak mau lakukan apa-apa, dia cuma apa? Dia duduk di bawah kaki Yesus. Dia cuma pengen dengar, dia cuma pengen dipuaskan dengan nasihat, dengan pengajaran Yesus. Berarti Maria percaya kepada Yesus. Marta pun juga percaya kepada Yesus. Buktinya apa? Waktu Lazarus saudaranya sakit, dia datangnya bukan sama dukun. Dia bukan datangnya sama tabib. Dia datangnya sama siapa? Yesus. Berarti Marta dan Maria adalah orang percaya. Puji Tuhan. Orang percaya. Saya dan saudara adalah orang percaya. Amin. Amin. Kita percaya kepada Yesus. Tapi ternyata Tuhan izinkan hal itu terjadi kepada Marta dan Maria. Kenapa? Karena mau supaya mereka yang percaya menjadi lebih percaya lagi. Amin. Menjadi lebih percaya lagi. Ada yang lebih. Ada yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat bersama-sama. Lalu tujuannya Tuhan itu apa sih? Kok izinkan keadaan yang di luar kendali kita, keadaan yang gak kita harapin itu terjadi dalam hidup kita. Tujuannya itu untuk apa? Maunya Tuhan itu apa? Lewat kehidupan kita. Yang pertama saudara, Tuhan izinkan ada hal, ada kondisi dalam kehidupan kita di luar kendali kita sehingga kita gak bisa ngapa-ngapain, kita gak bisa keluar dari tempat itu, kita gak bisa keluar dari keadaan itu. Kenapa? Yang pertama tujuan Tuhan adalah menjadikan apa yang kita percayai layak untuk dipercaya orang lain. Jadi Tuhan punya tujuan yang pertama, ketika dia izinkan hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan saudara, dan saudara gak bisa keluar dari hal itu. Kenapa? Karena Tuhan mau membuat hidup saudara, menjadikan apa yang kita percaya, yang saudara percayai, layak untuk dipercayai orang lain. Nah saudara, kita lihat bersama-sama saudara. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Nah, ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya. Jadi ini udah kematian ya, udah kedukaan. Jadi orang-orang Yahudi melayat menghibur Maria dan Marta. Melihat bahwa Maria menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit. Jadi Maria dengar berita dari Marta, guru datang, Yesus datang loh. Walaupun sudah terlambat, bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar.
Mereka ngikutin. Mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka setiap prasangka itu karena kebiasaan. Betul kan? Mereka menyangka bahwa Maria pergi ke kubur untuk meratap di situ. Jadi pada waktu Maria bangkit dan pergi keluar dari rumahnya, ini orang-orang yang layat yang berusaha jadi penghibur, jadi cheerleader ini saudara, ngikutin Maria. Karena apa? Karena mereka pikir, wah ini pasti mau ke kuburan nih. Ini pasti mau meratapi nih. Pasti mau nangis nih. Mau galau-galauan nih, mau sendu-senduan nih. Mereka pikir seperti itu. Tapi enggak di situ saudara. Ternyata Maria bukan ke kubur. Maria bukan mau meratapi Lazarus. Tapi apa yang dilakukan Maria? Ayat yang 32. Setibanya Maria di tempat Yesus, ternyata dia ketemu Yesus. Dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara gini, di Yahudi ketika mereka sedang berduka cita, mereka punya kebiasaan, mereka punya tata cara berkabung. Ya, ada tata cara berkabung. Mereka nggak boleh keluar rumah, ada yang mereka harus memakai kain kabung, ada yang mereka harus 7 hari, 40 hari mungkin. Ya, jadi ada sebuah kebiasaan yang terjadi di zaman pada waktu itu, saudara. Orang yang Yahudi punya kebiasaan. Dan mereka menyangka, artinya mereka sudah menjadi kebiasaan dari kehidupan mereka, ketika ada orang yang sedang berkabung, orang yang berduka cita, keluar dari rumah, itu nggak kemana-mana, cuman ke kuburan. Tujuannya ke kuburan. Untuk apa? Meratapi, nangisin, menyesali. Tapi pada waktu itu Maria keluar ke rumahnya bukan untuk ke kuburan. Tapi dia keluar ke rumahnya untuk menghampiri Yesus. Saya belajar dari satu hal yang luar biasa dari Maria. Bahwa Maria membuktikan masih tetap memiliki iman sekecil, walaupun kecil apapun, ketika keadaan tidak mendukung untuk dia beriman. Kenyataannya apa? Karena sudah mati. Mau mengimani apa lagi? Benar? Secara manusia kan udah mati, udah mati, udah beres, udah selesai. Sudah mati, Lazarus sudah mati. Tapi yang luar biasa, walaupun keadaan tidak mendukung dia untuk mengimani sesuatu, kenyataannya dia secara kasat mata dilihat udah mati, tapi dia tetap membawa imannya kepada Yesus, kepada sumber daripada yang dia percaya. Dia datang kepada sumber imannya. Dia datang kepada sumber yang dia percaya, saudara. Jadi walaupun kepercayaannya cuma setitik, cuma kecil, karena kenyataannya nggak bisa beriman, udah gagal, udah mati. Tapi dia tetap menghampiri sumber iman itu sendiri. Dia menghampiri Yesus. Jadi bukti bahwa Maria masih memiliki iman, sekalipun keadaan tidak mendukung untuk dia beriman lagi, saudara. Ini menariknya, saudara. Nah, dampak dari iman Maria yang kecil itu apa, saudara? Kita lihat Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-45. Dampaknya ini, saudara. Dan akhirnya ketika dia datang kepada Yesus, hati Yesus apa? Masyul. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Maria. Dan akhirnya Yesus melakukan mujizat. Dan setelah itu ini yang terjadi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Itu apa, saudara? Membangkitkan Lazarus. Melakukan sesuatu yang gak mungkin dilakukan menurut manusia. Akhirnya jadi apa, saudara? Percaya kepada Yesus. Ini tujuannya. Tuhan izinkan Maria mengalami satu kondisi yang tidak bisa dia kendalikan. Sampai dia gak bisa kemana-mana. Dia cuma bisa datang sama Yesus. Cuma sama Yesus, sumber yang dia percaya. Dan pada waktu dia datang kepada sumber yang dia percaya, walaupun dengan iman yang sedikit mungkin, yang kecil. Karena dia melihat kenyataan yang sudah mati, justru mujizat Tuhan terjadi. Dan pada waktu mujizat Tuhan terjadi, ada banyak orang diubahkan menjadi percaya kepada Yesus. Jadi saya percaya sekali bahwa kondisi di kehidupan kita yang Tuhan izinkan pasti punya misi tertentu dari Tuhan. Amin, saudara.
Akhirnya orang-orang Yahudi yang, ini kan ngelayat kan rame nih. Mau gak mau kan ngeliat. Dan mereka melihat akhirnya jadi apa? Percaya. Karena orang-orang Yahudi itu sulit untuk percaya. Makanya Tuhan berkata, berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Nah, ketika akhirnya mereka melihat, otomatis kan mereka menjadi percaya. Nah, inilah yang dimaksudkan bahwa tujuan daripada Tuhan izinkan ada hal buruk atau hal yang tidak bisa kita kendalikan terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya menjadikan apa yang kita percayai, iman kita itu layak untuk juga dipercayai oleh orang lain. Intinya iman yang kita imani ini bisa punya pengaruh, membawa pengaruh kepada orang-orang sekitar kita. Saya punya oma dari mami saya, itu bukan orang percaya tadinya. Bukan orang percaya. Satu kali oma saya mendapat musibah, jatuh, lalu stroke dan koma langsung. Karena pembuluh darahnya pecah di batang otak. Kalau yang dokter tahu kalau pembuluh darah pecah di batang otak itu cepat, nggak lama-lama saudara. Karena batang otak itu proses penyebarannya cepat sekali. Stroke, koma, 30 jam lebih tidak sadarkan diri dan semuanya pakai alat bantu, sudah ngorok gitu. Pakai lidah udah ketarik ke dalam. Secara kasat mata nggak ada harapan. Keluarga semua sudah kumpul, keluarga besar sudah kumpul. Mereka bukan orang percaya. Dan akhirnya mami saya bersama dengan papi saya datang ke Bogor untuk apa? Mendoakan. Mami dan papi datang membawa iman, membawa percaya. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada waktu mami saya datang, papi saya datang untuk mendoakan, mereka menghalang-halangi. Karena mereka nggak percaya sama Tuhan. Dan mereka berkata dengan nyinyir, mereka berkata dengan sinis, bisa apa Tuhan kamu? Orang dokter aja udah angkat tangan semuanya kok. Bisa apa? Percuma, kamu buang-buang waktu. Kita nggak usah tunda-tunda, kita nggak usah buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang dana. Udah jelas ini nggak akan ketolong lagi. Mereka sudah memutuskan dan mereka sudah menghakimi bahwa oma saya nggak akan ketolong lagi. Tapi mami saya pada waktu itu dengan secercah, setitik iman dan percaya kepada Yesus. Walaupun kenyataannya ngelihat nggak ada harapan, saudara. 30 jam lebih sudah koma. Dokter bilang, ini tinggal tunggu aja, tinggal tanda tangan aja. Kalau lepas berhenti mesin sudah. Tapi mami saya bersikeras, tidak dilepas. Kita mau berdoa, kita mau mendoakan, kita mau serahkan sama Tuhan, kita meminta mujizat dari Tuhan. Dihalang-halangi, saudara, dihalang-halangi. Bahkan dimaki-maki. Bahkan mau masuk ke kamarnya aja dipanggilin satpam, saudara. Padahal mau mendoakan mamanya sendiri. Dipanggilin satpam, nggak boleh, pokoknya dihalang-halangi, jangan sampai orang tua saya masuk dan mendoakan di dalam nama Yesus Kristus. Padahal untuk kebaikan. Saudara, tapi mami saya tetap bersikeras. Singkat cerita saudara, saat ini oma saya dalam keadaan sehat yang sesehat-sehatnya. Usia 84 tahun tinggal di Bogor. Dan yang lebih penting adalah bukan cuma masalah sehatnya, tapi dia percaya kepada Yesus. Amin. Dia percaya kepada Yesus. Enggak cuma itu saudara. Bukan oma saya yang percaya kepada Yesus. Akhirnya saudara-saudara mami saya yang awalnya menghujat, sinis gitu saudara. Ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap oma saya, mereka mengambil keputusan untuk juga percaya kepada Yesus. Amin saudara. Adik mami saya yang kedua, yang ketiga, yang kelima, semua percaya sama Yesus. Amin saudara. Ada situasi yang dialami oleh mami saya yang sepertinya nggak terkendali, nggak bisa dikendalikan. Tapi respon daripada situasi tersebut menentukan apa yang kita dapatkan di akhirnya nanti. Mami saya tetap percaya. Seperti Maria walaupun sudah melihat kenyataannya mati, tapi dia tetap datang sama Yesus. Tetap percaya sama Yesus walaupun nggak ada harapan sekalipun. Dokter berkata nggak ada harapan, tetap berharap kepada Tuhan. Mujizat terjadi. Sampai detik ini oma saya masih hidup dan sehatnya luar biasa. Dan yang penting dia percaya Yesus. Amin. Jadi saya percaya tidak ada
hal di dunia ini yang diizinkan Tuhan terjadi tanpa tujuan. Jadi yang pertama, menjadikan apa yang kita percayai layak untuk dipercayai orang lain juga. Prinsipnya gini saudara, sederhana sebetulnya. Kita nggak akan pernah bisa meyakinkan orang kalau kita sendiri nggak yakin, betul nggak? Iya kan? Kita nggak pernah bisa meyakinkan orang kalau kita sendiri nggak yakin dengan apa yang kita yakinkan kepada mereka. Jadi butuh percaya dulu. Butuh percaya, pada waktu ada percaya ada harapan. Dan pada waktu ada harapan, hidup di dalam harapan itu. Hidupi harapan itu. Baru Tuhan bikin mujizat, saudara. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tujuan daripada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ada situasi, ada kondisi yang gak bisa kita kendalikan. Sepertinya kita udah buntu. Sepertinya kita udah gak tahu mau ngapain lagi. Udah gak bisa mikir, udah semuanya kita kerjakan. Gak ada jalan keluar. Gak ada opsi, udah habis opsinya, saudara. Kenapa Tuhan izinkan hal seperti itu? Karena yang kedua, iman butuh dilatih. Iman butuh dilatih. Saudara, ada satu peristiwa yang menarik, ada kisah yang menarik daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara tahu kisah itu, saudara? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Nebukadnezar membuat patung, ya, lalu membuat sebuah aturan, seluruh orang di tempat itu harus menyembah patung tersebut. Tapi ada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menolak untuk menyembah dan mengambil keputusan untuk tetap percaya dan menyembah kepada Tuhannya mereka, kepada Tuhan. Dan mereka menolak untuk menyembah. Dan akhirnya Nebukadnezar marah sekali. Kita lihat bersama-sama di Daniel pasal yang ketiga. Ada satu pernyataan, ada satu statement, ada satu pernyataan iman daripada mereka bertiga yang luar biasa. Daniel pasal yang ketiga yang ke-16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Jadi Nebukadnezar manggil mereka, dikasih opsi lagi. Gimana? Nih aku kasih kesempatan lagi ya. Nyembah aja deh, cuma nyembah doang. Kalian bebas. Kalau nggak nyembah, masuk double perapian. Terus mereka jawabnya seperti ini. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Dengan kata lain, kami tetap teguh, kami tetap tidak goyah. Tetap tidak mau nyembah. Ayat yang ke-17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Ada iman, ada percaya. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi yang 18 ini luar biasa sekali, saudara. Gara-gara statement ini, akhirnya mereka harus masuk dalam perapian. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow, ini sebuah pernyataan iman yang besar. Sebuah pernyataan iman yang bukan ecek-ecek, bukan kecil. Ini iman yang besar. Dia berani berkata, kalau toh sampai Tuhan tidak tolong, kalau toh Tuhan tidak bekerja, kalau toh saya nggak bisa melihat apa-apa, kalau toh saya nggak ngalami Tuhan, saya tetap percaya sama Tuhan. Wow, ini dahsyat banget, saudara. Iman mereka bukan iman yang kecil, iman yang besar, iman yang dewasa. Iman sekalipun, walaupun, apapun. Itu harus terjadi dalam hidup kita, saudara. Sekalipun gak ada titik terang, aku tetap percaya sama Yesus. Walaupun aku harus bayar harga mahal, aku tetap percaya sama Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku, aku tetap percaya sama Yesus. Oh, ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Jadi saya mau bilang sama saudara seperti ini. Bahwa ada hal-hal, ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita buntu. Udah gak ada opsi lagi itu. Nebukadnezar gak mau ngasih apa-apa lagi. Udah pokoknya kamu gak nyembah, masuk. Nah gara-gara itu kan Nebukadnezar marah. Sampai akhirnya dapur perapiannya dipanasin 7 kali lebih panas. Tetap aja masuk akhirnya kan. Gak ada opsi kan. Gak ada yang lain-lain, gak ada jalan keluar lagi. Udah masuk. Tapi dengan masuknya Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka sedang melatih iman mereka menjadi lebih besar lagi, saudara. Karena iman perlu dilatih. Saudara, Yesus Tuhan kita, itulah Tuhan yang selalu fokus terhadap pertumbuhan. Amin. Dia selalu fokus terhadap pertumbuhan. Makanya dia berkata begini, aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Memberikan hidup. Bicara hidup berarti bicara tumbuh. Anak kita hidup, maka anak kita bertumbuh menjadi dewasa.
Dan Yesus selalu memberikan ilustrasi, dia selalu memberikan ajaran-ajaran untuk mudah dimengerti dengan bantuan tumbuhan, betul? Ya kan? Pohon-pohonan dan buah. Karena apa? Karena harapan daripada Yesus, fokus daripada Yesus adalah setiap orang percaya, setiap kita anak Tuhan boleh mengalami yang namanya pertumbuhan dan berbuah. Nggak cuma bertumbuh saja, tapi menghasilkan buah. Itu adalah orang yang hidup. Nah, kan? Makanya dia selalu fokus kepada pertumbuhan. Sama dengan iman kita, saudara. Tuhan juga rindukan setiap kita menjadi orang percaya, orang beriman, tapi nggak cuma sekedar iman yang anak-anak saja, tapi iman kita juga harus bertumbuh dan menjadi dewasa. Dan untuk bisa bertumbuh dan menjadi dewasa butuh yang namanya proses. Ada proses, nggak instan, saudara. Nggak mungkin anak saya Benaya tiba-tiba langsung bisa gede, langsung main drum. Nggak bisa, saudara. Harus proses. Tapi intinya adalah mengejar pertumbuhan dan berbuah. Jadi proses itu adalah bagian iman kita dilatih untuk bisa menjadi lebih besar lagi, saudara. Kita lihat di Matius pasal yang ke-21. Matius 21 ayat 16. Oh maaf, bukan itu, saudara. Pada waktu Yesus sedang berjalan dan dia lapar, saudara. Dia lapar. Terus tiba-tiba dia bilang gini, dia ngeliat pohon ara nih, tapi dia nggak dapetin buahnya, ya kan? Kok buahnya nggak ada ya? Pohonnya mah ada, tapi daunnya ada, nggak kering loh, ada, cuman daun aja, tapi buahnya nggak ada. Lalu apa yang jadi respon Yesus? Dia nggak suka ngelihat pohon tumbuh tapi nggak apa? Berbuah. Daunnya ada. Makanya dia bilang, sejak saat ini kamu akan kering. Dia kutuk itu pohon yang nggak berbuah. Kenapa? Karena Tuhan selalu memfokuskan kita untuk bertumbuh dan berbuah. Yohanes 15 katakan begini, kita harus berbuah banyak, berbuah lebat, dan buah itu harus dinikmati. Amin. Dan untuk ranting bisa menghasilkan buah, ranting itu harus ngapain? Harus tertanam melekat kepada pokoknya. Tertanam melekat kepada batangnya, pokoknya, orang Jawa bilang pokoknya. Ketika dia melekat dengan baik, otomatis dia akan bisa berbuah. Nah, kita untuk kita bisa berbuah, untuk kita bisa bertumbuh, kita harus melekat kepada siapa? Kepada Tuhan. Iman kita harus melekat kepada Tuhan. Walaupun ada proses, yang melekat kepada Tuhan. Semakin ada proses, semakin melekat kepada Tuhan. Amin, saudara? Karena memang iman harus dilatih. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mengalami satu kondisi yang beratnya luar biasa. Pahitnya luar biasa. Tapi justru itu adalah medan ketika mereka dilatih iman mereka untuk bertumbuh menjadi lebih dewasa lagi. Saudara tahu bahwa kita melihat dengan mata jasmani kita. Kita semua melihat dengan mata jasmani, betul? Tapi saudara pernah nggak ngobrol sama orang buta? Atau berteman dengan orang buta? Berkawan dengan orang buta? Pernah nggak? Saya pernah ngobrol dengan orang buta. Profesi sebagai pemijat pada waktu itu. Tapi yang luar biasanya, dia nggak kelihatan seperti orang buta. Dia seperti orang normal. Dia jalan, dia pergi kemana-mana sendiri, dia nggak mau dibantu sama orang. Ini luar biasa sekali, saudara. Nah, saudara, kalau kita ini hidup dengan mata jasmani kita, tapi kadang-kadang ada satu kondisi yang kita nggak boleh pakai mata jasmani kita. Ngerti maksud saya ya? Jadi seperti kita harus pakai blindfold, kita tutup mata kita, dan akhirnya ketika kita tutup mata kita nggak bisa lihat apa-apa. Kita nggak bisa lihat, gelap aja, gelap. Nah, tapi tantangannya begini, pada waktu kita gelap, nggak bisa lihat apa-apa, kita harus tetap beraktivitas sebagaimana mestinya. Nah, apa yang harus kita latih pada waktu itu? Bukan mata jasmani kita, tapi mata rohani kita. Betul? Nah, orang buta itu punya tiga tahapan. Yang pertama ketika dia buta, dia melatih yang pertama kulitnya, perabanya. Dia harus meratih daya rabanya dia.
Jadi dia harus bagaimana membuat rabaannya itu bisa membantu dia untuk hidup normal. Betul? Yang kedua, tahapan yang kedua, dia harus melatih penciumannya. Ya, dia harus melatih penciumannya. Bagaimana ketika dia memakai penciumannya dengan maksimal, dia bisa hidup normal seperti orang tidak buta. Lalu yang terakhir, dia harus melatih apa? Pendengarannya. Dia harus pakai mata yang lain, yaitu pendengarannya, untuk supaya dia bisa hidup seperti orang normal. Kadang iman itu akan tumbuh pada waktu kita tidak pakai mata jasmani kita. Iman itu akan bekerja pada waktu kita nggak andalkan mata jasmani kita. Jadi jangan andalkan mata jasmani kita, karena mata jasmani kita selalu membawa pada kita lemah. Kata mata jasmani kita selalu membuat kita ragu. Betul nggak saudara? Kalau kita lihat jujur sekarang di akhir zaman ini saudara, kita lihat kanan, kiri, muka, belakang, kita lihat televisi, kita baca koran, kita lihat di sekitar kita, semuanya punya potensi membuat kita lemah. Betul? Lemah. Nah makanya untuk iman itu bisa tumbuh, kita harus matikan mata jasmani kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melatih mata rohani kita atau iman kita untuk bisa membuat dan mendorong kita hidup lebih maksimal lagi. Harus dilatih. Saudara. Jadi orang buta itu nggak langsung bisa, ketika dia buta nggak langsung dia bisa berjalan dengan pendengarannya, berjalan dengan rabaan, nggak bisa. Dia harus latih. Berkali-kali dia gagal, saudara. Berkali-kali dia frustasi. Tapi berkali-kali pula dia harus tetap bangkit. Kenapa? Karena kalau dia nggak latih, dia nggak hidup. Sama dengan iman kita. Kalau kita nggak latih iman kita nggak hidup. Walaupun kita hidup, tapi nggak hidup sebenarnya. Ini jadi masalah, saudara. Jadi perlu dilatih, iman itu perlu dilatih. Puji Tuhan ketika Tuhan bawa kita masuk ke sebuah kondisi, bawa masuk kita sebuah situasi yang gak kita harapkan dan kita gak bisa kendalikan kondisi itu. Itulah waktunya, momen yang paling tepat untuk kita matikan mata jasmani kita dan kita aktifkan mata rohani kita. Bukan berjalan dengan mata jasmani, tapi melihat, merasa bersama dengan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Sekalipun seperti yang gak ada pertolongan. Wah. Tapi tetap berjalan dengan mata rohani kita. Helen Keller, saudara. Helen Keller itu orang buta, dia cacat. Dia adalah aktivis pembela orang-orang cacat. Terkenal Helen Keller, saudara bisa cari di Wikipedia. Helen Keller ini dia aktivis dan dia sangat menjadi digandrungi karena dia menjadi pahlawan untuk orang-orang cacat, enggak cuma buta aja, tapi dia sendiri buta. Dia mempertahankan hak, memperjuangkan hak daripada orang-orang yang cacat supaya mereka boleh dapat hak yang sama dengan orang yang normal. Jadi dia punya semangat yang luar biasa. Satu kali dia diwawancarai oleh satu majalah dan dia ditanya begini, hal menyedihkan apa yang kau alami dari kebutaanmu? Jadi hal yang menyedihkan apa yang kau alami gara-gara kamu buta? Lalu dia jawab begini, kebutaan saya bukanlah hal yang menyedihkan, tapi justru hal yang menyenangkan. Orang kaget, loh kok justru karena saya buta, saya bisa melihat yang tidak terlihat dengan mata jasmani. Wow, justru karena saya buta, keadaan ini mendorong saya untuk saya melatih bukan berjalan dengan mata jasmani saya, tapi saya berjalan dengan visi saya berjalan dengan iman saya berjalan dengan mata rohani saya. Dia ini aktivis yang luar biasa, saudara, Helen Keller. Dan dia bilang gini, yang menjadikan itu adalah begini, ketika kita nggak buta, tapi kita nggak pernah bisa melihat ke depan, kita nggak pernah bisa melihat visi, kita nggak berani menghadapi kehidupan, itu yang menyedihkan. Seberapa banyak kita nggak buta, tapi kita kalah dengan keadaan. Seberapa banyak kita sehat normal, tapi kita digerus dengan situasi. Seberapa banyak kita bisa beraktivitas yang maksimal sebetulnya, tapi kita justru memutuskan untuk berhenti dan melepas iman kita dan percaya kita. Helen Keller buta. Dia gak punya mata jasmani, tapi dia punya mata rohani. Dia bisa melihat tembus ke depan, jauh ke depan.
Dan untuk bisa tembus ke depan itu perlu dilatih. Iman perlu dilatih. Iman perlu dikembangkan. Iman perlu dikelola. Karena kita hidup di situasi, di keadaan kanan kiri muka belakang yang punya kecenderungan, punya potensi melemahkan iman kita. Oleh sebab itu iman perlu diperkuat dalam hidup kita. Perlu bertumbuh dan akhirnya melahirkan buah dalam hidup kita. Amin. Kita harus mampu melihat yang tidak terlihat dengan mata jasmani kita, saudara. Sekalipun dunia berkata, enggak ada pertolongan, mana Tuhan kamu? Tapi kita tetap mengambil keputusan yang tepat di hadapan Tuhan. Aku mau tetap percaya kepada Tuhan. Aku mau tetap percaya kepada Tuhan. Karena saya mau bilang buat saudara seperti ini. Percaya kita kepada Tuhan akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Seberapa kita percaya kepada Tuhan, sebegitu pula lah kita akan diangkat oleh Tuhan. Simple. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang terakhir, saudara. Kenapa Tuhan izinkan hal yang tidak bisa kita kendalikan terjadi? Hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Tujuan yang ketiga adalah kita harus tahu tujuan akhir iman kita adalah kemuliaan Tuhan. Tujuan akhir iman kita adalah harus nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kita menjadi orang percaya, jadilah orang percaya yang bisa memuliakan nama Tuhan. Ketika kita mengaku sebagai orang beriman, jadilah orang beriman, hidupi iman kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan nama kita, bukan yang lain, tapi nama Tuhan saja yang dipermuliakan lewat percaya kita. Daniel pasal yang ketiga, yang ke-28, akhirnya terlontar dari mulut Nebukadnezar. Daniel pasal yang ketiga, yang ke-28. Berkatalah Nebukadnezar, setelah Nebukadnezar melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan akhirnya dia berkata dan dia mengakui, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya, berarti dia percaya kepada malaikat, dipercaya kepada Tuhan, dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh, apa saudara? Percaya kepadanya. Jadi dengan kata lain, Nebukadnezar mengakui bahwa kepercayaan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang ditaruh ke Tuhannya itu nggak sia-sia. Karena mereka memutuskan tidak mau percaya kepada patung itu. Mereka nggak mau menyembah kepada patung itu. Tidak akan pernah sia-sia. Bahkan yang luar biasa. Keputusan kita untuk tetap percaya adalah bisa membuat orang lain mengakui dan memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Jadi bersyukur ketika saudara ada masuk dalam satu kondisi, satu keadaan di mana saudara nggak bisa ngapa-ngapain, saudara terjebak di situ dan saudara tidak bisa mengendalikan keadaan itu. Bersyukur, puji Tuhan. Karena apa? Karena dari situlah harusnya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Karena dari keadaan seperti itulah harusnya ada kesaksian yang muncul. Pastor Chandra minggu lalu berkata, kesaksian harus muncul dari setiap permasalahan, dari setiap persoalan yang ada. Harus ada kesaksian. Percayalah, berimanlah, peganglah percayamu sampai ada kesaksian muncul. Sehingga nama Tuhan sekali lagi dipermuliakan. Jangan terus kita putus asa. Jangan terus kita lepas iman dan percaya kita. Apapun yang terjadi, tetap ambil keputusan. Percaya kepada Yesus. Beriman kepada Yesus. Sekalipun gak melihat titik terang, beriman kepada Yesus. Sampai kapan? Sampai kesaksian diberikan, dipercayakan dalam hidup kita. Amin. Kalau kita lihat tiga hal ini, semuanya adalah kerinduan Tuhan atas hidup kita. Yang pertama, Tuhan rindu kita menjadi pengaruh, betul? Pengaruh lihat apa? Iman kita. Apa yang kita imani, itu harus bisa mendorong orang juga beriman kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau supaya apa? Kita bertumbuh, kita bergerak, kita maju. Karena kita punya Tuhan yang dinamik.
Kita punya Tuhan yang bukan statis, yang diam, enggak, tapi dia terus bergerak menuju kepada pertumbuhan. Terus naik bukan turun, amin. Makanya kita juga harus bisa ngikutin pergerakan Tuhan, kita juga harus bertumbuh, kita juga harus bergerak terus, kita juga harus dinamis mengikuti pergerakan Tuhan, mengikuti proses-proses Tuhan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Jangan hindari proses, hadapi proses itu bersama dengan Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan. Dan terus berharap kepada Tuhan. Semakin kita bisa hadapi dan kita terus berharap kepada Tuhan dan kita bisa lewati, semakin iman kita akan bertumbuh. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, nggak yang lain yang diharapkan dari Tuhan lewat hidup kita. Dia rindu supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. That's it. Dia rindu supaya apapun yang kita kerjakan, apapun dalam hidup kita yang keluar dari hidup kita selalu memuliakan nama Tuhan. Termasuk iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mungkin saudara sedang terjebak dengan kondisi yang seperti saudara tidak harapkan terjadi. Mungkin kau saat ini sedang, aduh Tuhan, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Puji Tuhan ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain. Disitulah saatnya saudara harus mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Dengan cara apa? Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita masih merasa bisa ngapa-ngapain, berarti kita belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Jadilah orang percaya yang juga mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. All out. Percaya sungguh-sungguh. Saya pikir Roma 8 ayat 28 itu akan menjadi ayat favorit dari seri ini, saudara. Saya suka sekali dengan ayat itu. Bisa lo tampilkan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, kita sadar sekarang, sudah terbukti saat ini, bahwa apa? Bahwa Allah turut bekerja, bahwa Allah turut bekerja. Dalam apa saudara? Segala sesuatu, segala musim, segala keadaan, mau baik, mau buruk sekalipun, di situ ada Allah bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Yang buruk akan diubah menjadi baik. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mau baik atau buruk keadaan yang sedang kita hadapi. Hei, percayalah, di dalam keadaan itu ada Tuhan. Di dalam situasi yang tidak terkendali itu ada Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan beracara, dan Tuhan sertai hidup kita. Amin, saudara. Ayat terakhir, Mazmur 37 ayat 5. Ini harus menjadi dasar daripada melihat yang tidak terlihat. Firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan setelah itu apa saudara? Dia akan bertindak. Tolong jangan dibalik saudara. Seringkali kita butuh dibalik. Kita pengen lihat tindakan Tuhan dulu. Baru kita bisa berserah dan percaya kepada Tuhan. Tapi hukumnya Tuhan bukan seperti itu. Tuhan rindu kita harus tetap berserah dan percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Baru disitulah kita bisa melihat tindakan Tuhan terjadi atas hidup kita. Baru disitulah kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Baru disitulah kita bisa melihat pembuktian daripada Tuhan. Baru disitulah kita bisa melihat karya Tuhan yang besar. Baru disitulah kita bisa melihat iman kita akan dibuktikan. Baru disitulah kita bisa lihat iman kita akan dihargai oleh Tuhan. Baru disitulah kita bisa lihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Pada waktu kita bisa berserah dan percaya dan tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan apapun yang terjadi. Di situ tindakan Tuhan terbukti. Amin, saudara. Melihat yang tidak terlihat. Jangan pakai mata jasmani saudara, tapi aktifkan mata rohani saudara. Tutup mata saudara. Kita harus bisa berkata, aku bisa melihat lebih baik ketika mataku tertutup.
Saya bisa melihat lebih baik ketika mata saya tertutup. Karena ketika mata saya tertutup, saya lebih dekat dengan Tuhan. Saya bisa melihat lebih baik ketika mata saya tertutup, karena ketika mata saya tertutup saya intim dengan Tuhan. Saya bisa merasakan Tuhan. Tapi ketika mata saya terbuka, saya terganggu dengan keadaan sekitar saya. Saya bisa melihat lebih baik ketika mata saya tertutup. Kenapa? Karena disitulah Tuhan berbicara, disitulah Tuhan nyatakan, disitulah penyertaan Tuhan semakin nyata dalam hidup saya. Saya bisa melihat visi lebih jelas lagi bukan pada waktu mata terbuka, tapi justru pada waktu mata tertutup. Amin. Pada waktu kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Siang hari ini, bila kita mampu untuk melihat yang tidak terlihat, kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terus menaruh diri kita, memposisikan diri kita ada dalam rancangannya Tuhan yang terbaik.